Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera. Kita bertemu kembali lewat doa di udara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Berikan Dia pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan menerima kemuliaan Tuhan, disembuhkan, dilepaskan, dimerdekakan dan dihiburkan. Mari Roh Kudus urapi kami, penuhi kami. Kita akan pujian bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naung. Dari awal katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naung. Katakan, ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dari awal katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Katakan, ku buka hati itu jamahan-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, berserah. Kami tahu Tuhan Yesus, dan kami akui hanya Kau Tuhan dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian, hanya Kau Tuhan hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah sumber pengharapan,
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kau segala, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Kita katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup, Kau berikan hidup yang baik. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pulihkan hati, kunyatakan Kau segala. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuh. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kau segala, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, itu darah-Mu yang telah tercurah membeli kami dengan harga lunas dan menebus kami. Kita katakan dalam pujian, dunia kai pohon, dunia kai pohon, sejauh kai cu, bungai menyitat lai dunia kai. Kai pohon, sejauh kai cu, kau punya kai pohon. Dari atas lagi katakan dunia kai pohon, dunia kai pohon, sejauh kai cu, bungai menyitat lai dunia kai. Kau kena kai poket, kamsian itu jasu, kamsian itu jasu, bingasih coy sip sika, bilia ol kiungan likai cungi, ni konto
감찬이 주 예수 부이냐 시초의 십시가 부이냐 어기운가 리카의 주님 이건도 ngakay 주 Namolikoy nga simpo Inihan 주 ngakay olojab Katakan kamtiani 주 Yesu Kamtiani 주 Yesu Buy nga sichoy sipsika Bulia oy kiungan likay juni Nikonto ngakay 주 Jamolikoy nga simpo Inihan 주 ngakay olojab siungan Inihan 주 ngakay olojab siungan Inihan 주 ngakay olojab siungan Kita sembah Dia, haleluya 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 terpujilah Bapa surgawi, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat, bagimu pengagungan, ya Allah kami yang hidup, ya Allah yang mengasihi kami, ya Allah yang menebus kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, menyembah Allah yang hidup selamanya. Bagimu kemuliaan, keagungan, kemasyhuran, kejayaan. Haleluya, terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Terpujilah anak domba Allah yang hidup. Shikarana ya kurana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak takut lagi sebab Engkau menyertai kami. Kami tidak bimbang sebab Engkau Allah kami. Engkau meneguhkan kami, bahkan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, menyembah Allah yang hidup dan benar. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Di dalam kuasa nama Yesus Tuhan, kami mau patahkan setiap roh intimidasi, roh ketakutan, roh kecemasan ya Bapak, roh kekhawatiran, roh kesesakan, roh stres. Kami hancurkan dalam nama Yesus oleh darah anak domba Allah. Kami tidak takut sebab Tuhan Yesus menyertai kami. Kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu ya Bapa. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, yang sedang tawar hati, yang sedang dalam kesesakan, yang sedang bersedih, yang terpuruk, di dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan mereka, angkat mereka di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau melawat anak-anak-Mu di rumah, Engkau menguatkan, menghibur mereka
kalau ada yang sakit pada saat ini, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami sembuh dalam nama Yesus Tuhan kami. Dilepaskan, dihancurkan setiap virus, kuman, bakteri, sakit penyakit, dan roh sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kami robohkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Berkat pada di atas pekerjaan kami ya Bapa. Berkati keuangan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami patahkan setiap pencuri berkat. Kami patahkan, kami tolak semua kerugian, kebangkrutan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya lewat proses ini Bapa, Engkau akan mengangkat kami kepada kemuliaan Bapa. Engkau akan membawa kami ke dalam musim yang baru di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tidak satu pun kuasa di dunia ini bisa menghentikan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tidak satu pun kuasa di dunia ini yang bisa membatalkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami pegang janji itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu Bapa, berkat rohani, jasmani, dan materi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami rilis dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kami berdoa Tuhan, di rangkaian doa malam kami malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah gereja-Mu Tuhan menjadi solusi, menjadi jawaban Tuhan bagi orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan, khususnya Tuhan di saat-saat wabah yang melanda di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus roh takut akan Tuhan tercurah atas jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka mempunyai pengharapan yang teguh kepada Engkau, gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya Tuhan kalau kami saat ini tidak bisa beribadah Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Tuhan lewat ibadah online Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan tetap ada Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan setiap jemaat-Mu semangat Tuhan, jemaat-Mu tetap semangat beribadah di rumah-rumah Tuhan. Mereka tetap Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Mereka boleh menjaga kekudusan, mereka boleh menjaga Tuhan, mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan, beribadah ya Tuhan, berdoa dalam malam doa ini ya Bapa. Biarpun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di sini ya Tuhan, kami melalui online kami beribadah doa malam ini ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap ya jemaat-jemaat semua yang mendengar, yang bersama-sama kami akan ikut berdoa ya Tuhan. Engkau tahu di mana mereka berada ya Tuhan. Engkau yang melindungi mereka di mana-mana mereka yang berada ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan penuhi ya Tuhan. Tuhan kasihani mereka ya Tuhan. Yang sakit ya Tuhan, yang banyak di luar sana yang COVID-19 ya Tuhan. Tuhan beri kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan
firman mujizat Engkau nyata ya Tuhan. Engkau nyatakan kepada mereka yang setiap mereka yang percaya kepada Engkau ya Bapa, yang berpegang teguh dengan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga memberkati opa oma yang di luar sana ya Tuhan. Kami tidak bisa beribadah opa oma ya Tuhan. Kami hanya beribadah di online ya Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan yang memberkati semua opa oma, jauhi dari segala sakit penyakit ya Bapa. Ya Tuhan, memberkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka, apapun kebutuhan mereka Engkau penuhi ya Tuhan. Ya Tuhan, yang sedih Engkau hiburkan ya Tuhan, yang imannya lemah Engkau kuatkan kembali ya Tuhan, ya tubuhnya lemah Engkau kuatkan kembali juga ya Bapa. Kami berserah semua di tangan Engkau ya Tuhan. Kami boleh bertemu lagi di bulan depan, kami boleh diizinkan untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap mereka yang di luar sana ya Tuhan, imannya tetap kuat dan teguh, tetap semangat ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami memuji dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, kami juga saat ini tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatimu, ada di matamu, ada di pikiranmu Tuhan. Kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran bangsa kami Tuhan. Kau berkata pada saat kami berbalik dari jalan kami yang jahat, maka Engkau akan memulihkan bangsa ini. Tuhan, biarlah Tuhan melalui kejadian ini kami semua berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan. Bangsa kami boleh sungguh-sungguh mencari Engkau dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap kuasa kegelapan, segala roh-roh yang mengintimidasi bangsa kami, segala roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, kami hancurkan kuasai di dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia akan dipulihkan Tuhan, bangsa Indonesia akan mengalami kemenangan Tuhan. Engkau mau ubahkan perekonomian bangsa kami juga akan dipulihkan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, segenap menteri dalam kabinet ini. Berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil adalah sungguh-sungguh berdasarkan daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin kami Tuhan dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami Tuhan, kota kami Jakarta Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap roh kejahatan, perampokan, roh pencurian, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Setiap roh perpecahan juga kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap agenda-agenda politik juga Tuhan kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mau doakan untuk jemaat Abalab Jamlang KBC. Kami mau hancurkan segala roh marah, roh emosi, segala roh kekacauan dalam keluarga, konflik-konflik, perselisihan, kesalahpahaman. Dalam nama Yesus kami hancurkan ke roh jahat tidak bisa mengganggu keluarga. Curahkan roh takut Tuhan kepada setiap keluarga. Ada kesatuan roh, saling mengasihi, saling mengampunin. Mereka sabar menghadapi semua kenyataan hidup. Dalam nama Yesus mereka tidak risau, mereka tidak tertekan, tidak stres. Aku tolak roh stres. Dalam nama Yesus. Dalam nama ya, roh emosi, roh marah, roh stres, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Biarlah ketenangan dari Tuhan penuhi setiap anak-anak-Mu di Abalab Jamlang KBC. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, curahkan ketenangan, curahkan kesabaran, curahkan kesatuan buat setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Roh Kudus meteraikan doa kami. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Bapa, karena doa itu besar kuasanya. Dan berkati kami dengan firman Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Mesias kami Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat malam.
kita berjumpa kembali di doa malam ya. Kita mengucap syukur ya, Tuhan pelihara kita semua. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Sebelum saya sampaikan firman, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, hamba serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Taruhlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Roh-Mu yang bekerja. Allah Roh Kudus, Engkau mengajar, Engkau sendiri yang berbicara, memberkati jemaat-Mu Abalab Jamlang KBC. Darah Yesus membungkus setiap kami. Kami juga bersatu hati menghancurkan segala roh jahat di udara. Tidak bisa mencuri firman Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak mencuri hati dan pikiran kami. Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih. Dari awal sampai akhir, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari Yesus membungkus kami. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Malam ini saya mau mengajak kita belajar tentang sabar mendatangkan kemenangan. Kenapa saya bisa dapat tema ini? Dalam 1-2 bulan ini saya banyak berdoa ya. Pada waktu berdoa Tuhan taruh di hati bahwa keadaan sekarang ini, keadaan COVID ya, yang begitu menyerang manusia, membuat kita semua tergoncangkan gitu loh, keluarga kita, gereja, kehidupan kita. Tapi yang saya dapat satu hal, di dalam hati banyak orang sekarang marah, nggak sabar, kesal, emosi. Nah, itu yang saya dapatkan. Makanya saya tiap hari perangin tentang hal ini. Saya juga himbau kita semua harus belajar untuk perangin diri sendiri. Jangan biarkan roh amarah untuk menguasai hidup kita. Karena memang keadaan kelihatannya memang begitu, membuat kita tertekan, stres, tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan, tidak bisa kemana-mana. Anak-anak bikin kita marah, keluarga bikin kita marah, ya. Belum lagi anak kadang nakal, nggak nurut. Jadi membuat kita terus temperamen tinggi gitu, panas. Ingat, kita ingat firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan ingatkan kita, sabar mendatangkan kemenangan. Mari kita baca di 2 Korintus 6 ayat 4. Bagaimana Tuhan ingatkan untuk hambanya ya. Saya bacakan, sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ini firman ini di Korintus ini bagaimana murid Yesus, bagaimana merintis gereja di sana, bagaimana mereka hidup dianiaya, tertekan, disiksa ya. Tapi di sini dia masih ingatkan kita firman, kita sebagai hamba Allah, patutkah kita marah? Marah adalah emosi, adalah kedagingan kita. Kita tahu kesabaran adalah salah satu buah kasih Tuhan, buah roh yang harus kita buahkan dalam hidup kita. Tapi tanpa satu ujian seperti Tuhan izinkan masalah ini, kita tidak tahu kesabaran kita sampai di mana. Apa kesabaran kita sudah teruji? Makanya Tuhan izinkan banyak hal untuk supaya kita benar-benar melahirkan buah-buah kesabaran. Karena tanpa kesabaran tidak akan hidup berkemenangan. Dalam berdagang kita perlu sabar. Dalam berkeluarga kita perlu sabar. Kita melahirkan anak, punya pembantu, punya karyawan, kita juga perlu sabar. Melayani Tuhan, apalagi hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, harus selalu sabar. Seperti yang firman dikatakan nanti Paulus tulis ini, kita harus selalu menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Bukankah kita sekarang menahan dengan penuh kesesakan ya, dalam penderitaan, kesusahan. Sekarang nggak ada pemasukan, nggak ada pekerjaan. Orang mau kerja nggak bisa kerja. Tapi kalau Tuhan izinkan, Dia akan melatih roh kita. Amin. Di situ kita ingatkan kita lewat firman-Nya malam ini. Kita belajar sabar. Karena
tanpa kesabaran, tanpa sabar kita tidak akan menang. Mau marah gampang, mau emosi gampang, meledak-meledak. Tapi setelah itu habis itu menyesal. Habis itu kita mendukakan orang, menyakiti orang, berantem sana sini, berkat hilang, dicuri iblis. Apakah kita diberkati Tuhan? Bagaimana kita hidup berkemenangan? Apakah Tuhan mau kita begitu? Tidak kan? Tuhan melatih roh kita, tubuh kita ini, sifat karakter kita itu seperti Yesus dipaku orang di atas kayu salib. Apa yang Tuhan katakan? Lagi dipaku orang bunuh dia dengan paku, digantung di kayu salib. Apa yang dia katakan? Tuhan, ampunilah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa sabarnya Tuhan kita. Biarlah kita belajar sabar, amin. Karena kita tahu tanpa kesabaran kita tidak akan menang. Tanpa kesabaran kita tidak akan kuat menghadapi hidup ini, amin. Ya, kita lihat lagi yang di Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Itu juga luar biasa. Akal budi maksudnya pikiran kita. Akal budi kita ini membuat seseorang panjang sabar. Kenapa orang yang tidak sabar berarti orang yang tidak sabar berarti tidak ada akal budi dong? Nggak dipakai akal budinya, nggak dipergunakan. Padahal kalau kita akal budi kan pikiran kita dengan hikmat. Kalau akal budi kita ini penuh dengan firman Tuhan, kita pasti bisa hadapin kesabaran. Puluhan tahun saya hadapi kesabaran, menghadapi manusia demi manusia, teman sepelayanan, jemaat apapun juga. Kenapa saya bisa kuat hadapi kesabaran ini, kuat hadapi ini? Karena saya dikasih Tuhan dengan akal budi yang sehat, akal budi yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena di firman Tuhan, pikirkan yang benar, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang enak didengar. Itu yang tidak enak didengar nggak usah dipikirkan. Itu malah membuat kita marah, membuat kita emosi. Ngapain kita pikirkan? Kita pikir baiknya. Kita hadapin begitu banyak orang, sifat orang, karakter orang, 100 orang 100 karakter, 4 anak 4 karakter, 10 cucu 10 karakter, semua tidak sama. Kita kalau memandang mereka dengan mata daging kita melihat, kita pasti akan tiap hari bisa marah, tiap hari tidak kuat. Tapi kalau kita mempunyai akal budi yang benar, hikmat Tuhan dengan firman Tuhan, jadi kita memandang kepada orang yang sejahat apapun juga, kita ada kasih, ada pengampunan. Jadi kita bisa sabar hadapi semua. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya. Pada waktu saya banyak masalah berlutut berdoa, di situ hikmat Tuhan beritahu kepada saya. Oh, masalah A, dia kenapa begitu bandel, nggak mau nurut, begitu melawan terus. Tuhan kasih pernyataan, taruh di hati. Oh, karena di latar belakangnya dulu karena orang yang tidak diajar, latar belakang karena dia melihat orang tuanya sifatnya turunan dari orang tuanya. Jadi maklumin, oh doain. Karena saya tahu saya nggak bisa ubahkan dia. Walaupun dia jahat gimana, berontak begitu keras, saya paling bisa tegur dengan kasih. Kalau saatnya sudah tidak bisa ditegur, dia nggak mau dengar, saya hanya berdoa. Saya tahu saya nggak bisa ubahkan dia. Waktu saya berdoa, Tuhan yang bisa ubahkan dia. Kalau pandangan akal budi kita benar, kita akan menghadapi segala masalah dengan panjang sabar. Amin. Kita melihat dia seperti mata Tuhan melihat dia. Jangan dengan mata daging kita melihat. Kalau dengan mata daging kita lihat, kita pasti akan marah. Kita ini orang nggak tahu diri, ini orang begini, dia udah disayang, udah ditolong, masih nggak tahu mengucap syukur, kita bisa marah. Tapi karena kita mempunyai hikmat dan akal budi dari firman Tuhan, oleh Roh Kudus diinsafkan di dalam pikiran kita, banyak hal
Oh maklumin, dia latar belakangnya karena dia kurang diajar. Oh maklumin, karena dia tidak dapat kasih sayang. Oh maklumin, karena dia banyak dilukai. Kenapa dia suka melukai orang? Jadi kita maklum sekali. Tiap kali kalau dia kurang ajar ngomong, kadang-kadang jawab begitu ya. Ada yang dia sudah dilukain orang, dia kalau ketemu kalau kita tegur dikit, kayak orang kesenggol dikit, wah langsung ngamuk kan, dia juga melukai, kurang ajar. Tapi kita bisa terima, oh kasihan, karena dia orang yang terluka, sifatnya bisa begitu. Oh ya kita doakan, kita pelan-pelan. Jadi kita gampang memaafkan orang. Amin. Kita harus mempunyai akal budi yang benar. Kalau tidak, kita tiap hari akan clash, tiap hari akan marah, akan emosi meledak-meledak. Marah tidak membawa kebaikan buat kita. Amarah itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, orang yang tidak sabar itu biasa selalu hidupnya tidak benar. Karena lagi emosi, kalau kita ambil tindakan keputusan pun bisa salah. Makanya hati-hati dengan orang yang gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Hati-hati dengan sifat yang begitu. Karena kesabaran yang bisa mendatangkan kemenangan buat hidup kita. Amin. Jadi kita harus melatih jiwa kita, roh kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Jangan memakai kekuatan sendiri. Kita tidak sanggup. Karena di dalam alam roh ini banyak roh jahat yang selalu dia mau sengaja bikin kita marah, bikin kita tidak sabar, bikin kita selalu mata kita melihat yang kejelekan dia, kejahatan dia. Tapi kalau kita ada kasih Tuhan, akal budi kita berjalan, kita tidak akan melihat itu. Walaupun orangnya sejahat-jahat apapun, dia juga ada kebaikannya. Amin. Selemah kelemahan seberapa banyak pun juga ada kebaikannya. Itulah yang Tuhan terus mengajar kepada kita. Biarlah kita penuh dengan akal budi, minta akal budi dari Tuhan ya, supaya kita bisa panjang sabar. Kita lihat lagi Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini kan aneh ya. Di sini bilang, biarlah kamu marah. Maksudnya marah boleh dong. Tapi di sini jangan berbuat dosa. Maksudnya orang marah kan pasti keluarkan perkataan yang negatif, perkataan yang menyakiti, melukai orang, yang kurang ajar. Orang marah kan pasti perkataan yang tidak baik. Tapi justru bilang, biarkanlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Bagaimana cara supaya tidak berbuat dosa? Berkata-katalah dalam hati, tapi tetaplah diam. Luar biasa kan? Firman Tuhan aja. Saya praktekkan ini. Lagi kesal, marah, akhirnya ingat firman ini, benar, diam, masuk kamar, diam, nggak boleh bicara. Hai engkau seorang diam, dalam nama Yesus. Tapi kesal di sini masih panas. Ini orang begini, ini orang begini, ini orang begini, masih nggak bisa terima. Tetap berdiam. Tiba-tiba keluar bahasa roh, tiba-tiba kita keluar nyembah, tiba-tiba kita mulai doa, tiba-tiba itu marahnya hilang. Itu benar loh. Itu cara yang untuk menguasai kita loh. Kan ada orang sekali marah mana bisa dikontrol, masa bisa diomongin. Wah meledak. Ada orang sekali marah, piring bisa terbang, gelas bisa terbang, kursi ditendang, pintu piang begitu kan. Kan banyak orang kalau lagi marah kan. Kedengaran sekali. Karena dari sekecil saya lihat semua itu. Karena saya keluarga semua, kan keluarga kita belum bertobat, semua pada garang-garang. Sekali marah pintu piang. Kalau itu apa sih? Itu wajan. Aduh, piang dilempar. Aduh, sampai kita kadang-kadang takut. Karena kita masih kecil, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ngeri sekali orang kalau marah. Tapi firman Tuhan di sini sungguh luar biasa. Mengucap syukur, makanya kita harus lakukan firman Tuhan. Amin. Kita jangan biarkan roh amarah menguasai kita. Kita harus melawan daging ini dengan ini.
tetap berkata-kata di dalam hati dan tetaplah diam. Itu luar biasa, itu ampuh banget, karena saya pernah praktekin itu. Amin. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, marilah kita belajar praktek firman Tuhan. Amin. Kalau lagi kesal, sesuatu yang bikin kita kesal, mungkin ya pembantu, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua yang bisa bikin kita marah, kita tidak tahu ya. Coba praktekkan. Saya percaya pasti kamu sanggup. Amin. Karena kita tahu untuk hidup sabar itu benar-benar perlu kasih karunia Roh Kudus. Kasih karunia Roh Kudus. Kita tidak sanggup. Kita manusia penuh daging, penuh kelemahan. Tapi pada waktu kita mau minta Roh Kudus, penuhi saya, beri saya kekuatan sabar, ampunin saya Roh Kudus, beri saya sabar, saya mau mengasihi, saya tidak mau marah, saya tidak mau meledak, saya tidak mau emosi, saya tidak mau melukai siapapun juga, ampunin saya. Coba kalau kamu dan bahasa roh, sebentar kamu langsung hilang, langsung bukan hilang, padam gitu loh, langsung nggak kayak api gitu, nggak nyalanya gede gitu loh, langsung tenang, terkeluar bisa senyum, langsung rasanya seperti tidak ada masalah gitu. Makanya saudaraku, kita harus belajar praktek. Amin. Ya, kita lihat lagi yang Pengkhotbah 10 ayat 4, kita lihat ya. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempat, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jika amarah menguasai engkau, janganlah meninggal tempat. Itu benar juga. Kalau orang lagi marah, langsung gedebak-gedebuk lari ke sana ke sini. Makanya suami istri kalau lagi marah, lebih baik, firman Tuhan berkata, sebelum matahari terbenam, kita tuh harus pemberesan. Karena kenapa? Ini firman mengingatkan kepada kita, kalau kita lagi marah, kita sudah rasa tidak sabar, lagi marah, kita meninggalkan tempat. Karena kesabaran mencegah kesalahan. Kalau kita meninggalkan tempat, justru waktu meninggalkan tempat dalam keadaan lagi-lagi marah dan emosi, itu iblis gampang menyerang, membuat dia berdosa. Kenapa? Karena saya pernah muridkan seorang, dia lagi marah dengan istrinya, lagi merasa tidak sabar, wah kesal. Tiba-tiba iblis pintar, dia bisa pergi keluar ke bengkel motor, bisa ketemu pacar lama. Pintar kan? Ketemu pacar lama. Wow, dia lagi berantem, lagi panas-panasnya dengan istrinya, berantem sampai merasa mau pisah, mau bagaimana. Wah, pokoknya lagi panas-panas. Iblis bisa pertemukan dengan pacar lama. Tiba-tiba pacarnya bisa kasih telepon, teman lama lah kasih telepon. Dia bilang, wah sekarang kalau lama ketemu, sekarang saya santai kok, saya nggak bekerja mana. Kalau mau kemana-mana boleh deh, ajak-ajak. Bayangkan, ya apa yang terjadi? Tuhan sayang ini keluarga. Tiba-tiba dia lagi keadaan begini, mereka pemasukan, gimana Ence? Saya bilang, suruh dia, saya doa. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati, suruh besok jam 12 ketemu saya. Tiba-tiba saya kok rasa mau ketemu dia besok jam 12. Saya juga tidak tahu. Dia datang jam 12. Dia bilang, Cek, kenapa lu jam 12 panggil saya? Saya bilang, iya saya jam 12 baru ada waktu, saya mau ketemu, mau konsing dan mau doakan kamu, masalah keluargamu. Dia bilang, padahal saya udah janji loh. Kenapa saya juga tahu ya? Saya udah janji dengan teman lama saya untuk jam 12 untuk ketemu. Itu ngeri gak? Saya bilang, Tuhan sayang kamu, makanya kamu harus bertobat. Janganlah ikutin dagingmu, ikutin emosimu. Sabar. Dia bilang, udah gak bisa lagi sabar. Udah begini, wah dia ngamuk lagi. Saya bilang, tahu gak? Kalau kamu ketemu, kamu berdosa, mungkin ya benar-benar keluarga itu hancur, kalian benar-benar selingkuh. Kamu mau selingkuh masuk neraka? Saya langsung tanya dia. Dia bilang, iya Tuhan kok heran ya, kok bisa, saya padahal mau janji siang itu ketemu dia, tapi mami bisa panggil saya jam 12 sudah datang ke sini, mau konsing, mau doain. Tuhan baik gak? Makanya saya ingatin, kalau lagi amarah menguasai menimpa, janganlah meninggalkan tempat, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Untung karena Tuhan sayang, akhirnya Tuhan mencegah dia
Jangan sampai dia terjebak dan jatuh dalam dosa. Makanya saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, keluarga besar, lagi ada masalah, mungkin lagi marah, belum, tiap hari harus segera dibereskan. Amin. Jangan sampai dengan marah meninggalkan tempat, jadi akhirnya iblis yang menyerang, iblis yang menghancurkan, iblis yang memecahkan keluarga ini, menghancurkan keluarga ini. Bila kita pemberesan, lagi marah, malam tuh beresan. Lah ada masalah, istri dengan suami beresin, dengan anak malam itu beresin, tidak usah tunggu lama-lama. Amin. Biarlah Tuhan ingatkan kita, sabar mendatangkan kemenangan. Biarlah hidup kita dimenangkan dengan kesabaran, kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Biar firman ini memberkati kita, supaya saudara kita benar-benar harus hidup sabar di dalam Tuhan. Biar poin-poin yang telah Tuhan berikan kepada kita ini kita terapkan dalam hidup kita. Biar firman ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, hamba mengucap syukur Tuhan. Firman yang singkat ini biarlah menjadi reuma di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap keluarga yang lagi emosi, yang lagi ada masalah, konflik, kesalahpahaman, Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka, biar mereka benar-benar hidup dengan sabar, menahan kesabaran, kesesakan, penderitaan dalam nama Yesus. Biar keluarganya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, tidak ada satu roh jahat bisa mengambil bagian dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus curahkan buah roh kesabaran kepada setiap anak-anak-Mu di Abalab Jamlang KBC, setiap keluarga solid di dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.